Kemarin kita dari Bandung jam berapa ya? Jam agak telat memang. Karena kan anak saya kebetulan ulang tahun tuh, yang ke-12. Jadi kita undurin berangkat ke Serangnya. Jam 1 kita baru jalan dari rumah. Majalaya kita tinggalnya. Datang ke sini jam 4 pagi. Memang kondisi fisik jadi kurang enak nih seperti sekarang, tambah hujan lagi cuacanya nih. Perlu tenang tuh sekarang belum tenang kelihatannya, karena kan hujan ini bisa berubah-berubah nih. Kita harus ganti ban, karakter ban juga harus seperti apa ya. Perjalanan malam juga kita kan jadi kurang tidur karena berangkat kita jam 1, mobil baru berangkat dari rumah jam 10, mobil balap maksudnya. Kita sendiri baru jam 1 malam bisa berangkat. Tapi alhamdulillah sampai tadi pagi kita nyampe jam 4, kita bisa istirahat karena fisik kita juga harus bagus ya. Kalau enggak jadi semangatnya juga kalau lemes kita nggak bagus juga lah, kurang lebih seperti itu sih. Saya sebenarnya di umur saya ini ya sebenarnya sudah mulai lebih ke hobi sih sebenarnya, lebih ke menikmati, lebih ke enjoy, tapi prestasi harus tetap. Kita akan berusaha mencoba yang terbaik. Dan kita di sini ada tim ya, tim AHSRT Bina Benua Group. Bareng juga sekarang ada LFM, juga ada HFRT. Di tim kita ini ada 4 perusahaan besar yang nyatu di sini nih. Kita ada 8 mobil. Sebenarnya musuh terberat kami kalau rasa nih ada di tim kita juga sebenarnya. Seperti ada Haji Putra, juga ada itu di luar tim kita ada TB Adi, itu dia memang dia senior banget dan bagus banget bawanya. Saya salut dengan beliau. Haji Putra juga sekarang lagi on fire nih, lagi bagus, ada di tim kita. Terus ada juga yang lain-lainnya, ada Pohang juga. Mungkin boleh dibilang pesaing saya ini jujur malah ada di tim kita sendiri nih. Gitu. Yang dari luar TB Adi juga tidak banyak, masih banyak sih. Cuman tahun kemarin kan juara 1 nasionalnya dari tim kita juga, Haji Putra. Ya mudah-mudahan sih saya masih bisa bersaing lah dengan mereka. Mudah-mudahan berjuang harus lah. Mudah-mudahan saya bisa mendekati waktu-waktu mereka. Kita bicara nih kelas Cherokee lah ya. Ini kebetulan Cherokee yang saya pakai nih. Kenapa saya main di kelas G42? Jujur, ini modalnya tidak terlalu besar. Karena memang dibatasi dengan peraturan-peraturan kan. Jadi seperti masih per standar. Kecuali kita yang agak boleh dibilang mahal nih, suspensi aja, shocknya aja dia. Jadi saya pakai King ya. Jadi shock breaker King. Yang lain-lain sih sama. Cuman intinya dengan mobil ini, dengan modal yang sedikit tapi bisa bersaing dengan yang lain lah. Lihat kondisi di Serang ini kan kita sering nih balap di sini ya. Cuman kan waktu itu kita tanahnya itu kan dikasih kayak obat gitu, chemical gitu. Jadi kalau hujan itu tanah nggak berubah. Kalau sekarang ngelihat seperti ini cuaca hujan jadi gembur. Dulu kita cukup pakai ban XMT. Sekarang kayaknya kita nggak bisa pakai XMT nih kelihatannya nih, karena jalannya jadi gembur. Jadi gembur itu mungkin kita harus pada pakai ekstrim kelihatannya nih, karena jalan juga licin banget jadinya. Nggak seperti waktu itu yang sebelum-sebelumnya kita kan jalan dicampur dengan kayak obat gitulah, chemical ya. Sekarang nggak dicampur, jadi tanahnya jadi hancur. Nggak bisa kita pakai yang XMT. Sekarang kita harus pakai ekstrim kayaknya. Melihat dari kondisi di lapangan asik sih, dengan trek baru kita juga bisa mencoba skill. Bukan hanya dari mesin, tapi skill pengemudi juga, ketenangan juga kayaknya kalau cuaca hujan begini dibutuhkan banget sih sebenarnya. Cuman ya kita lihat lah, mungkin yang lain juga sudah mempersiapkan dengan kondisi trek yang baru nih ceritanya nih. Di tahun seri pertama ini treknya nih bener-bener baru. Karena memang dengan tidak dikasih obat ini jalan bener-bener hancur. Ya intinya kita harus pakai ban yang bagus, fisik juga kita harus bagus juga ya.
Itu sih mungkin yang sekarang saya rasain di Serang, Banten ini ya. Saya dengan cuaca seperti ini sebetulnya tidak memprediksi seperti ini sih jalannya. Persiapan sih cukup matang untuk track kering. Tapi alhamdulillah lah, kita juga dulu sempat terbiasa dengan jalur yang berbeda-beda. Apalagi sekarang kan hujan ini jalannya juga gembur ya istilahnya ya, licin. Persiapan dari mobil sendiri sih insya Allah sudah oke. Kita 2 minggu persiapan mobil, segala macam, mesin, kaki-kaki. Cuman kalau tiba-tiba dengan cuaca hujan seperti ini harus lebih ekstra lagi nih kita nih nyiapin kendaraannya, karena memang jalannya bisa hancur banget nih. Terutama dari skill juga mungkin butuh banget nih buat kita bisa menjaga jangan sampai mobil ini lari-lari lah kasarnya, licin. Tapi kita biasanya kalau pakai ban ekstrim, mudah-mudahan kita bisa tanggulangi nih dengan cuaca yang seperti ini nih, hujan ini. Mungkin nanti juga kalau sempet tracknya ini hancur banget, nggak bisa kita pakai ban yang biasa kayaknya. Dan lagi sekarang kebanyakan orang sudah pada pakai ekstrim ya. Itu sih persiapannya dari kita. Jujur untuk mesin saya untuk kali ini tidak mempersiapkan maksimal. Saya baru melihat nih karena sudah 2 tahun kita vakum. Kita coba maksimalkan dulu yang ada, baru kita akan tahu di mana kekurangan dari mesin ini sendiri. Tapi kalau saya melihat hujan seperti ini, power mungkin tidak begitu diperlukan sekali ya. Yang dibutuhkan hanya skill mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mesin juga memang harus bagus. Persiapan semua juga harus dipersiapkan dengan baik. Kayak semacam penahan lumpur dari depan itu wajib. Karena dengan gempuran air dari bawah biar tidak masuk ke mesin. Itu sudah kita persiapkan. Mesin juga memang pada saat ini masih aman sih. Cuman ya masih mesin lama lah istilahnya. Mudah-mudahan masih bisa bersaing lah. Kita lihat setelah seri 1 baru kita akan evaluasi lagi apa kekurangan dari mobil ini yang nanti kita pakai. Kejuaraan speed off-road ini sebenarnya peraturannya kejuaraannya itu masih sama dengan yang tahun-tahun kemarin. Di grup 1 itu ada UTV. Grup 1 UTV, ada yang pakai UTV Polaris, Can-Am, Maverick juga ada. Itu di grup 1, itu 4 wheel yang betul-betul mobil dari luar. Grup 2-nya itu Jimny. Ada Jimny 1000 dan ada Jimny yang full modifikasi. Itu masuknya ke G21 dan G22 yang full modifikasi G22. Naik lagi ke kelas G3. G3 ini terbagi sama 2 juga sama. G31 ini mobil yang standar pabrik. Tidak boleh modifikasi tetapi tidak lepas dari bentuk aslinya. Tapi kalau G32 itu boleh full modifikasi. Istilahnya bodi boleh dilebarin, kaki-kaki bebas, mesin juga bebas. Naik ke kelas G4, grup 4 mungkin ya istilahnya. G4 ini ada G41, itu mobil yang betul-betul standar. Standar pabrik, kaki-kaki harus bawaan dari mobil, semua harus dari bawaan dari mobil. Kalau naik ke G42, dia boleh modifikasi, tetapi tidak boleh melebihi peraturan. Kayak tampak luar mesin itu throttle semua harus sama sesuai aslinya, dan konstruksi per juga harus bawaan dari mobil itu sendiri. Misalkan contoh Cherokee gitu ya, itu per daun, dia nggak boleh dirubah jadi per spiral, itu nggak boleh. Naik lagi ke kelas yang lebih bergengsi ceritanya, ke kelas G43. G43 dia full modifikasi boleh, jadi mobil bebas, mesin juga bebas, kaki-kaki juga bebas, jadi mengeksplornya lebih luas lagi. G4 ini, grup 4 ini memang yang paling banyak pesertanya nih di sini nih. Ada kurang lebih setiap kelasnya memenuhi kuota. Kita kan setiap kelas itu harus memenuhi kuota itu 10 kendaraan, 10 mobil. Di grup 4 ini rata-rata sudah memenuhi kuota. Jadi memang kelas yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Kelas boleh dibilang juga kelas paling berat lah, kelas neraka istilahnya kayak gitulah. Naik lagi ke grup 5 itu, mobil-mobil yang betul-betul mesinnya udah di atas 4000, di atas 5000 cc, dan bodi pun bebas, mau tubular mau apapun di situ boleh. Cuman ada beberapa juga sih kalau nggak salah ya, G51 itu gardan harus gardan standar, kayak gardan portal itu istilahnya ya.
Kalau naik lagi ke kelas G52 dia bebas, full modifikasi lagi dengan mesin yang lebih besar pun silahkan. Itu aja sih grup yang kelas kejuaraan yang ada di sini. Terbagi dalam 5 grup ya kalau nggak salah ya. Setiap grupnya itu ada beberapa kelas kan. Dari grup 1, 2, 3, 4, 5. Setiap grup ada beberapa kelas terbagi lagi nanti di sini. Hujan begini kayaknya barusan dapat info dari panitia. Akhirnya nggak ada shakedown nih. Lucu juga nih. Karena semua orang belum tahu ini track untuk besok balapan seperti apa di dalamnya kan. Ya alhamdulillah berbekal pengalaman yang dulu, mudah-mudahan saya dan tim kita bisa maksimal untuk event ini. Ini cuacanya memang betul-betul hujan yang cukup deras menurut saya nih. Hujan jadi tanah juga berubah total. Nggak kayak event-event sebelumnya kan, kalau dulu hujan begini tanah tetap bisa, mobil bisa laju. Kalau ini betul-betul hancur nih jalannya nih. Tapi asik lah buat kita coba. Mudah-mudahan sukses dengan tanpa shakedown ya. Tanpa ada latihan resmi nih hari ini nih. Mudah-mudahan besok kita bisa maksimal sama tim. Didukung teman-teman yang lain juga. Oke.